بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safi wa khaliluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Sayyidul awwalin wal akhirin Nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi iman, Islam, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan Allah mengingatkan kita semuanya, perbanyaklah mencari bekal di dunia ini, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan, keimanan dan amal-amal soleh kita semuanya. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. A'azzani wa a'azzakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada siang hari yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah ini, di tahun baru ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita diminta menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Perbanyak syukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan kita ingkar, jangan kita kufur kepada Allah. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah, siksa Allah sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat dan salam mari bersama-sama kita bacakan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabih, sahabat-sahabatnya, wa atba'ih, para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah memasukkan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah sebagaimana Allah mengumpulkan kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di awal tahun 1448 Hijriah, tepatnya hari ini tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah. Jadi ada dua waktu jamaah, ada dua hal
Al-muharram yuqalu lithnain. Jadi istilah haram itu ada dua. Yang pertama al-masjidul haram wa syahrul haram. Yang pertama waktu dan tempat. Adapun tempat Masjidul Haram, masjid yang sangat mulia karena di dalamnya ada apa? Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan salat di dalamnya Rasulullah SAW dia bersabda, khairum min alfi mi'ati salatin fima siwahu. Sesungguhnya salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 salat dibanding masjid yang lainnya. Dibanding masjid yang lainnya. Adapun masjid Nabi SAW alfu salatin, lebih baik daripada 1.000. Adapun Masjidil Aqsa nisfa masjidi, separuh dari masjid Nabi SAW. Jadi ibadah yang paling mulia di Masjidil Haram, yaitu 100.000 kali pahalanya. Yang kedua Masjidun Nabi, 1.000 kali pahalanya. Yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa, yaitu 500 kali lebih baik daripada sholat ataupun ibadah di masjid yang lainnya. Adapun makan, adapun waktu di situ ada Syahrul Haram. Ada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang sangat mulia. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Bulan 11, bulan 12 dan bulan ke-1 yaitu bulan Muharram. Dan 1 bulan terpisah yaitu Rajab, ma baina Sya'ban, ma baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, yang terletak dari Jumadil Akhir dan Sya'ban yaitu bulan Rajab, ya. Jadi kalau tempat yang sangat mulia itu ada 3. Yang pertama Masjidil Haram, Masjidun Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Adapun bulan yang sangat mulia ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita berada di bulan apa? Muharram. Li'anna fihi hurmatul qital. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia. Yang pertama diharamkan berperang, ya. Jadi fokus Nabi SAW mengingatkan para sahabat itu untuk memperbanyak apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW beliau bersabda, afdalu salati ba'dal faridati salatul lail. Salat yang paling mulia setelah salat wajib, salat 5 waktu adalah salat malam. Wa afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Dan puasa yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan bulan yang paling mulia untuk memperbanyak puasa setelahnya adalah bulan apa? Muharram. Jadi bulan Muharram ini kita dianjurkan memperbanyak apa? Puasa sunnah. Puasa apa? Sunnah. Bisa Senin Kamis, atau puasa Daud saja di bulan Muharram boleh, Pak. Ya, dianjurkan. Misalnya puasa bulan Muharram khusus Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kalau tidak, puasa Senin Kamis sebanyak-banyaknya. Kalau tidak mampu, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah, ya. Dan yang paling penting ada satu puasa yang dikenal dengan puasa Asyura. Puasa apa Bapak Ibu? Asyura, ya. Rasulullah SAW beliau bersabda dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, su'ila Rasulullah SAW an siyami Asyura. Jadi Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat tentang keutamaan puasa Asyura. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, fa innahu yukaffiru as-sanatal madiyah. Sesungguhnya puasa Asyura itu menghapus dosa kita setahun yang lalu, 1447 Hijriah, ketika puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hina qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah kana al-yahud yasumuhu. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, orang-orang Yahudi Madinah, Bani Quraidah, itu juga berpuasa, jemaah. Berpuasa tanggal 10 Muharram.
Maka Rasulullah SAW bertanya, kalian itu puasa apa, wahai penduduk Madinah? Ya. Maka para penduduk Madinah mengatakan, innahu kana yaumun yu'adzimuhul yahud wan nasara. Sesungguhnya tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani memuliakannya. Li'anna Allah naja Musa alaihi salatu wassalam wa qaumuh wa gharraqa Fir'auna wa qaumuh fasama Musa syukran lillahi azza wa jalla. Ya. Tanggal 10 Muharram adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani memuliakan tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasama Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa pun setiap tanggal 10 Muharram berpuasa. Syukran lillahi azza wa jal. Karena Nabi Musa ya dan juga kaumnya yaitu Bani Israel bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah ya. Jadi 10 Muharram adalah bulan atau hari atau tanggal di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga kaumnya, dan di tanggal 10 Muharram juga Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga Musa pun berpuasa di setiap tanggal 10 Muharram. Begitu juga orang-orang Yahudi, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, khaliful yahud wan nasara wa nahnu ahaqqu minhum. Dan kita lebih berhak untuk berpuasa 10 Muharram. Insyaallah fi sanatil muqbilah sanasumu tasi'. Namun kita harus menyelisihi yaitu perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani puasa tanggal 10 Muharram. Insya Allah di tahun depan kita akan puasa di tanggal 9 dan 10-nya. Ini jemaah ya. Jadi 10 Muharram adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani pun memuliakan tanggal 10 Muharram? Karena tanggal 10 Muharram adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram ya. Ini jemaah, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel berpuasa di setiap tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW melihat hal ini, Rasulullah SAW khaliful yahud wan nasara. Kita harus berselisih, tidak boleh sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasul bersabda, dan kami akan berpuasa tanggal 9 dan 10-nya untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini jemaah, dan pahalanya luar biasa jemaah. Puasa Asyura ini menghapus dosa setahun yang lalu ya. Jadi jangan lupa dicatat dengan tinta merah, tinta emas, tanggal 9 dan 10 Muharram. Insyaallah ta'ala kita akan berpuasa Muharram. Ini jemaah. Dan Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya la tiyarata wala adwa wa in fa inna Rasulullah SAW yu'jibuhu at-tafa'ul. La adwa wa la tiyarata wa yu'jibuhu at-tafa'ul. Rasul bersabda, la adwa wa la tiyarata. La adwa wa la tiyarah. Rasul bersabda, la adwa, sesungguhnya tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial. Wala tiyarata, dan tidak ada yang namanya tatayyur, yaitu percaya nasib sial, angka sial. Wa yu'jibuhu at-tafa'ul,
Tapi yang lebih Rasul cintai adalah optimis. Jadi salah satu tiaroh atau dalam bahasa di Jawa ya, bahwasanya bulan Syuro ini adalah bulan sial. Bulan kalau orang-orang Jawa itu ya yang kuno itu yang ngumbah jimat, mencuci kerisnya, mencuci lain-lain sebagainya. Kemudian menganggap bulan Syuro adalah bulan yang tidak baik. Ini tidak benar jemaah. Ya. Naam, memang bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia, terbunuh, yaitu di tanggal 10 Syuro atau Syu'ara, atau tanggal 10 Syuro. Tapi itu bukan menjadi akidah kaum muslimin jemaah ya. Bahwasanya orang-orang Syiah ketika tanggal 10 Muharram ya, mereka menjadikan bulan Muharram ini adalah bulan kesedihan. Bulan kesedihan. Tapi Rasulullah menjadikan bulan Syuro ini bulan apa? Bahagia. Kenapa jemaah? Karena tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Musa dan bala tentaranya, dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga Nabi Musa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tanggal 10 Muharram Nabi Musa berpuasa dengan kaumnya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah ahlu sunnah bahwasanya tanggal 10 Muharram kita berpuasa bukan karena kesedihannya terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bukan jemaah. Ya. Tapi hari di mana kita berbahagia, Nabi Musa alaihi salatu wasallam diselamatkan oleh Allah dari kejaran siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Ya. Ini jemaah ya. Jadi bukan bulan bersedih ya. Jadi kalau orang-orang Syiah Rafidhah laknatullah alaih yang berlebih-lebihan sehingga mereka memukul diri mereka sendiri, melukai diri sendiri sampai keluar darah, ini bahkan dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal demikian jemaah. 3 sahabat besar pun meninggal dalam apa? Meninggal dalam kondisi yang sama jemaah. Umar bin Khattab pun terbunuh, Utsman bin Affan pun terbunuh, sahabat Ali bin Abi Thalib pun terbunuh, dan kaum muslimin semuanya bersedih dengan terbunuhnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi Rasulullah SAW sangat membenci, yaitu Rasul SAW beliau bersabda yang dikenal dengan an-niyahatu. An-niyahah itu artinya bersedih yang berlebihan. Rasulullah SAW beliau bersabda, an-naihatu idza lam tatub, sesungguhnya orang yang bersedihan berlebihan dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul bersabda, albasallah, Allah akan memakaikan pakaian bagi orang tersebut ya dengan besi yang dipanaskan. Ini jemaah ya. Contoh an-niyahah apa sabda Nabi SAW? An-niyahah yang dilarang oleh Nabi SAW itu apa saja jemaah? Contohnya Rasul SAW bersabda, an-niyahah itu contoh dari bersedih yang dilarang oleh Nabi SAW apa jemaah? Rasul bersabda, ad-da'wa bida'wal jahiliyah. Contohnya berteriak-teriak, bersedih, sehingga dia berteriak yang teriakan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berteriak-teriak ya. Kalau orang-orang Syiah itu ketika bersedih, dia bukan menyebut Allah, Allah, tapi malah ya Husain, ya Husain, ya Rabb. Panggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini jemaah
Yang kedua termasuk an-niyahah syaqqul juyub. Contoh niyahah yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menyobek-nyobek baju. Ini dilarang Nabi SAW. Ini bukan hanya baju yang disobek, Pak. Bahkan kulit mereka disobek sampai berdarah, tanda berduka cita. Hal ini dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Dilarang oleh Nabi SAW. Yang ketiga, latful at-talattuf, yaitu memukul-mukul muka. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Latmul khudud, yaitu menepuk-nepuk atau menampar-nampar muka. Ya. Menampar muka ini dilarang oleh Nabi SAW, jemaah. Sesedih apapun kita, ketika meninggal sahabat kita, meninggal orang tua kita, atau istri kita, atau anak kita, Rasul melarang. Yaitu apa? Menyobek baju, memukul-mukul wajah. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Sedih boleh jemaah. Nabi SAW ketika putra beliau Ibrahim alaihissalam, Rasulullah ketika setelah dimakamkan, Rasulullah SAW pun menangis ya, sampai keluar air mata beliau SAW. Kemudian para sahabat bertanya, ma hada ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami bersedih ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, inna dam'a rahmatun, sesungguhnya tangisanku ini adalah kasih sayang kepada anakku yang telah tiada, yaitu Ibrahim ya. Maka jemaah, ketika kita bersedih ya atas kematian siapapun itu, misalnya orang tua kita, ayah kita, istri kita, mungkin anak kita, maka Rasulullah melarang an-niyahah, yaitu meratapi yang bersedihan. Contoh niyahah, Rasul menyebutkan 4 tadi. Yang pertama, ad-da'wa bida'wal jahiliyah. Dia berteriak-teriak, bukan menyebut nama Allah, bukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar bersedih, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah. Yang kedua apa jemaah? Latful syaqqul juyub. Rasul pun melarang menyobek-nyobek pakaian. Ya kalau nangis kan, kalau perempuan disobek bajunya, disobek kerahnya, disobek jilbabnya. Ya, ini jemaah. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Yang lebih dilarang apalagi sampai menyobek badannya, menyobek kulitnya, sampai berdarah. Ya. Ini jelas-jelas bukan ajaran Nabi SAW, jemaah. Yang ketiga apa? Latful ukhdud, yaitu menampar-nampar pipi ya. Menampar-nampar pipi ini juga dilarang oleh Nabi SAW ya. Kalau orang-orang Syiah Rafidhah lebih lagi jemaah. Bayi, anak kecil yang belum punya dosa diajarkan kesedihan, memukul-mukul muka, menampar-nampar wajah, melukai diri sendiri. Nah, ini bukan ajaran dari Islam, bukan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jangankan melukai diri sendiri, menampar wajah saja tidak boleh. Jangankan sampai keluar darah, menyobek baju saja tidak boleh oleh Nabi SAW. Jemaah. Jadi jangan sampai kita tertipu jemaah. Jadi tanggal 10 Muharram adalah bukan bulan duka cita, tapi bulan Rasulullah SAW berbahagia, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW melarang apa? An-niyahah, yaitu bersedihan yang melewati batas.
kesedihan yang keterlaluan. Semua kita pasti mencintai Khulafaur Rasyidin. Semua kita pasti mencintai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Karena 4 sahabat ini adalah mubasysyirina bil jannah, adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tasubbul ashabi." Jangan sekali-kali kalian mencela, menghina salah satu dari sahabatku. Sahabat Nabi yang 4 terutama, atau 10 orang yang dijamin masuk surga. La tasubbul ashabi. Jangan sekali-kali kalian menghina sahabat-sahabatku. Ya. Lau anfaqta mithlu jabali Uhudin, seandainya salah satu kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, itu tidak menyamai infak dari sahabatku walau segenggam emasnya. Ini jemaah. Seandainya kita berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu tidak seimbang dengan salah satu sahabat yang berinfak dengan segenggam emas sekalipun. Maka Rasul bersabda, la tasubbul ashabi. Jangan sekali-kali kalian merendahkan, menghina, yaitu sahabat-sahabatku. Ini jemaah, sebagaimana akidah Syiah Rafidhah yang mereka melaknat Abu Bakar, melaknat Umar bin Khattab, melaknat Utsman bin Affan, melaknat 2 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, melaknat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Hafsah, ya, radhiyallahu taala anhuma ajma'in, dilaknat mereka jemaah. Ya, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan di mana kita dianjurkan oleh Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Dan Rasulullah SAW beliau menganjurkan ditambah puasa Tasu'a, agar kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka pun berpuasa di tanggal 10 Muharram. Jadi orang-orang Yahudi pun puasa tanggal 10 Muharram. Ya. Ketika melihat hal ini, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, insyaallah fi sanatil mukbilah, insyaallah di tahun depan, sanasumu yaumat tasi', kita akan menyelisihi orang-orang Yahudi, kita puasa di Tasi' tanggal 9 dan Asyuranya. Wa qabla ya'til muqbil tufiya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW belum sampai di tahun depan, Rasulullah SAW beliau pun wafat, gitu ya. Jadi belum sempat Rasulullah dan sahabat puasa tanggal 9-nya, dan 10-nya Rasulullah SAW keburu meninggal. Ini jemaah ya. Jadi sekali lagi, bahwasannya la adwa wala tiyarata wa yu'jibuhu at-tafa'ul, bahwasannya tidak ada bulan sial, tidak ada tanggal sial, semua hari di hadapan Allah adalah baik, semua bulan di hadapan Allah adalah mulia. Dan Muharram adalah bulan yang sangat mulia karena diharamkan di dalamnya bermaksiat kepada Allah, diharamkan di dalamnya berperang, diharamkan di dalamnya ya membunuh, diharamkan di dalamnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tempat ada Masjidil Haram, begitu juga bulan ada bulan Al-Muharram. Jadi kalau kita sedang berada di Masjidil Haram, kita akan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, ya. Gak sampai kita semangat, zuhur belum nyampe kita sudah ada di Masjidil Haram, ya. Kalau bisa maghrib isya nggak kembali ke hotel, gitu ya. Zuhur asar tetap
di Masjidil Haram beribadah. Dan ada satu waktu yang sangat mulia, yaitu Syahrullahi al-Muharram, yaitu bulan Allah yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Ini jemaah, maka jemaah perbanyak ibadah kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya di tahun baru 1448 Hijriah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan semoga tahun depan, tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Allah memberikan kekuatan keimanan kepada kita semuanya, ketakwaan kepada kita semuanya, dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan iman Islam kita, dan semoga kita bisa berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram yang pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi puasa yang paling tinggi pahalanya, puasa sunnah yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan puasa sunnah yang kedua, yang paling utama yang kedua adalah puasa Asyura. Puasa 1 hari menghapus dosa setahun yang lalu. Dan yang ketiga adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, Rasul bersabda seolah-olah dia puasa 1 tahun. Ini jemaah ya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, semoga Allah mengampunkan dosa kita semuanya. Tanya, ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Jadi jemaah, jadi bulan Muharram bukan bulan berduka cita, tapi bulan berbahagia, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Bukan hari kesedihan di mana sahabat Ali bin Abi Thalib memang meninggal di tanggal 10 Muharram di tempat yang namanya Karbala, sehingga kita bersedih, bukan jemaah, sampai menampar-nampar muka, melukai diri sendiri, berteriak-teriak yang teriakan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita ya Rafidhah, semoga mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan sunnah Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada? Barakallahu fikum jami'a. Kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari saya pribadi, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.